Baiklah teman-teman, yang pertama kita masuk pada bagian Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia merupakan sebuah konsep yang mengacu pada peran dan pengaruh Pancasila dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan perilaku warga negara Indonesia. Hal ini nantinya akan mencakup pada implementasi nilai-nilai Pancasila oleh setiap individu sebagai warga negara Indonesia. Dalam konteks Pancasila sebagai jati diri bangsa, terdapat beberapa hal yang bisa menggambarkan. Yang pertama yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila. Warga negara Indonesia seharusnya bisa memahami, menerima, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sebuah konsep yang sekedar diketahui oleh warga negara, tetapi nilai-nilai Pancasila juga bisa diterapkan oleh warga negara Indonesia. Nantinya akan membantu dalam kontribusi dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan juga kegiatan kebangsaan dan juga untuk negara. Yang ketiga yaitu kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai jati diri bangsa juga menekankan pada pentingnya keadilan sosial dan persatuan. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan bisa berperan aktif dalam menegakkan suatu keadilan dan berkeadilan dalam masyarakat, serta juga dapat mempromosikan persatuan dan harmoni antar beragamnya kelompok dan budaya yang ada di negara kita. Berikutnya ada patriotisme dan nasionalisme. Pancasila sebagai jati diri bangsa juga mencakup elemen patriotisme dan nasionalisme. Dalam hal ini, setiap warga negara diharapkan bisa mencintai negara dan ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Jadi, Pancasila sebagai jati diri bangsa ini merupakan konsep yang menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dalam membentuk sikap dan perilaku individu sebagai warga negara. Ini merupakan sebuah bagian integral dari identitas nasional Indonesia dan membentuk cara individu untuk bisa mengenal diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan sebuah konsep yang mengacu pada peran dan pengaruh Pancasila dalam membentuk identitas, karakter, dan nilai-nilai kolektif dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini nantinya akan menyoroti bagaimana Pancasila sebagai dasar filosofis yang membentuk pandangan dunia dan karakter bersama bangsa Indonesia.
dalam konteks Pancasila sebagai kepribadian bangsa dapat mencerminkan beberapa hal. Yang pertama yaitu landasan ideologi negara. Pancasila merupakan landasan ideologi negara kita. Sebagai dasar ideologi, Pancasila memainkan peran kunci dalam membentuk kepribadian politik dan pemerintahan negara kita. Yang kedua yaitu ada nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki 5 nilai sila, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 5 sila ini merupakan cerminan nilai-nilai fundamental dari Pancasila yang merupakan suatu kepribadian bangsa kita. Selanjutnya ada pluralisme dan toleransi. Pancasila mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan etnis, agama, golongan, budaya, bahasa di negara kita. Sehingga dengan adanya penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut menciptakan kepribadian bangsa yang bisa menghargai perbedaan. Selanjutnya dalam hal patriotisme dan nasionalisme, Pancasila juga memperkuat identitas nasional dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Hal ini membantu kepribadian nasional yang bersatu dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Selanjutnya yaitu ada keadilan sosial dan pembangunan. Konsep keadilan sosial dan pembangunan dalam Pancasila menciptakan kepribadian bangsa yang peduli terhadap pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh bagian negara Indonesia. Hal ini memandu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai kepribadian bangsa menekankan pada konsep peran Pancasila dalam membentuk identitas kolektif, karakter, nilai-nilai, dan pandangan dunia terhadap bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini merupakan kerangka kerja yang membantu menentukan siapa kita sebagai negara, sebagai bangsa, apa yang kita percayai, dan bagaimana kita ingin memandang masa depan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra dengan NIM 230111008. Saya dari seksi 0421. Dan di sini saya akan bahas bagaimana sih Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Pancasila? Pancasila sendiri merupakan perumusan dari nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, seperti adanya nilai istiadat, nilai kebudayaan, nilai religius, dan nilai-nilai lainnya. Pancasila itu tidak hanya sekedar berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga memberikan pandangan hidup bangsa yang memberikan kita arah, tujuan, atau pedoman bagi perilaku bangsa Indonesia saat ini, dan masyarakat Indonesia juga terdahulu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun dalam bernegara. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang telah diyakini bagaimana kebenarannya, kebaikan dan keindahannya, dan kegunaannya juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila ini menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa di negara Indonesia ini. Dan di samping itu juga, bangsa Indonesia juga memiliki tekad dan kuat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah kita tahu bagaimana makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu dapat kita lihat dari masing-masing sila yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini, fungsi sila yang pertama ini memberikan pandangan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Dan fungsi ini juga mengajarkan kita untuk saling toleransi antar umat beragama, saling menghormati antara satu agama dengan agama lainnya, menghormati bagaimana cara seseorang beribadah, asal itu tidak melenceng dari hal-hal yang buruk, hal yang benar maksud saya. Oke, setelah itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita ini harus memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama dan semuanya itu berhak dilakukan adil, berhak mendapatkan segala sesuatu yang sama dalam menjadi warga negara ini. Fungsi ini juga mengajarkan kita untuk menjaga dan membantu sesama, untuk merangkul sesama dan bekerja sama untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan negara. Yang ketiga ada sila ketiga kita, yaitu Persatuan Indonesia. Dan di sila ketiga ini fungsinya memberikan bahwa pandangan sebagai warga negara Indonesia, kita ini harus mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara dibandingkan dari kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Dan fungsi ini juga mengajarkan kita untuk memiliki kepribadian yang rela berkorban, cinta tanah air bangsa, dan bangga menjadi seorang berbangsa Indonesia. Dan yang keempat merupakan sila keempat kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan serta pemusyawaratan dan perwakilan. Nah, di dalam sila keempat ini memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia kita harus menghormati nih segala hak dan kewajiban yang ada di negara kita ini, baik hak dan kewajiban rakyat maupun hak dan kewajiban dari pemerintah. Dan dari fungsi ini juga mengajarkan kita bagaimana kita tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain gitu, dan juga mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan golongan maupun pribadi. Meski kita punya berbagai cara pandang, argumen, dan pendapat. Dan di sila keempat ini pun ditegaskan kembali akan pentingnya bagaimana kita bermusyawarah, bagaimana kita berdiskusi untuk mencapai kesepakatan atau tujuan bersama. Dan di sila keempat ini juga diajarkan bagaimana budaya gotong royong yang ada di negara kita. Dan selanjutnya yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dari sila kelima ini menegaskan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, baik yang jabatannya tinggi maupun jabatannya rendah, pokoknya seluruh masyarakat Indonesia. Itu mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan antara rakyat yang berbeda antara suku, agama, ras, golongan, bagaimana budaya tiap-tiap daerah gitu. Kita harus memberikan perlakuan adil terhadap semuanya. Dan fungsi ini juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Kesimpulan saya terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini memiliki makna dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Pancasila ini juga memberikan bagaimana arah dan pedoman bagi perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang sesuai dengan persatuan, kerakyatan, kemanusiaan, dan juga keadilan. Dan Pancasila juga mengajarkan bagaimana Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya dari sila pertama sampai sila terakhir atau sila kelima, dengan kehidupan yang saling menghormati, saling bermusyawarah, saling berdiskusi, mempunyai sifat yang seperti rela berkorban, cinta tanah air, bela negara, dan bersifat adil antara satu sama lainnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dapat kita jadikan jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang kuat juga unggul untuk Indonesia maju ke depannya. Sekian dari saya. Halo guys, perkenalkan nama aku Reci Asrifa dengan NIM 2301156 Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Salam kenal. Baiklah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini yaitu Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pedoman hidup, ideologi bangsa, serta ciri khas bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapatkan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga dapat membedakan
ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sehingga dapat kita jabarkan kembali, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu setiap perbuatan, tindakan, perilaku, serta pemikiran individu Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata dalam material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Baiklah, kita masuk ke poin yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dapat dikatakan sebagai perjanjian luhur karena pada saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila adalah perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama. PPKI ini adalah wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur dapat kita lihat dalam 3 fase, yaitu fase kekerajaan atau fase zaman kerajaan, yang kedua fase pergerakan kemerdekaan, dan yang ketiga adalah fase kemerdekaan. Fase zaman kerajaan ini dapat kita lihat pada zaman kerajaan Majapahit yang memiliki pati bernama Gajah Mada. Ia pernah bersumpah sebelum ia menaklukkan atau mempersatukan Nusantara, ia tidak akan memakan buah maja. Yang kedua ada fase pergerakan kemerdekaan. Pada fase ini, seluruh pemuda-pemudi bangsa Indonesia bersumpah janji yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada fase kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaan dan berjanji akan membantu suatu negara kesatuan. Wakil-wakil negara yang menyetujui Pancasila sebagai dasar negara atau Sumpah Pemuda sebelum zaman kemerdekaan ada 2, yaitu BPUPKI dan PPKI.